Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi buat teman-teman semua yang udah berkunjung di channel YouTube gue ini. Mungkin ini video pertama tutorial gue buat ngasih tutorial untuk pembuatan desain rumah ya. Di sini gue Sodik. Di sini gue mau ngasih tutorial untuk membuat desain rumah dengan software yang menggunakan itu adalah Shift Architect. Mungkin dari kalian udah ada yang tahu seperti apa itu Shift Architect, atau mungkin dari kalian udah ada yang pernah membuat desain rumah dengan software lain seperti AutoCAD ataupun yang lainnya ya, yang gue sendiri nggak tahu. Tapi kalau gue di sini pribadi menggunakan Shift Architect. Pasti banyak yang bertanya kenapa sih pakai Shift Architect. Nah, pertama, gue kenapa milih Shift Architect karena software ini menurut gue mudah, lebih mudah digunakan, interface-nya juga lebih mudah dipahami. Terus menu-menu atau toolsnya yang digunakan tuh emang udah jadi gitu, tinggal kita pilih, tinggal kita gunakan, kita pasang-pasangin aja gitu. Dengan misalkan ada pintu ya udah jadi bentuk pintu, ada tembok ya tinggal pilih temboknya, bisa diganti warnanya, catnya gitu. Tapi kalau platform lain menurut gue mungkin agak lebih ribet ya, nah kita harus membuat bentuknya dari awal dulu secara, ya gue bilang rumit sih. Tapi kalau menurut gue yang ini Shift Architect itu lebih mudah emang karena dia khusus untuk membuat desain rumah. Kayak ini ada Shift Architect yang gunakan yaitu Premiere X12. Buat kalian juga mungkin bisa cari softwarenya ini di internet, udah banyak ya. Pertama di part 1 ini gue mau ngasih pengenalan dulu, mungkin ya pengenalan dulu dari menu-menu umum di Shift Architect ini. Pertama, ya bisa dilihat di bar peta atas ini ada pilihan tembok-tembok ya. Ada exterior wall atau tembok luar, interior wall, nah ada foundation wall, slab footing segala macamnya banyak. Kemudian di sini ada ya pagar, ini pagar. Terus ada ya ini tembok yang bentuknya itu setengah lingkaran atau dia bisa melengkung ya. Jadi lu yang mau bikin tembok misalkan agak melengkung gitu bentuknya, bisa pakai ini. Nah, terus ada pintu, nah ini tuh bisa pilih pintu-pintu segala macam. Ini ada jendela, ini meja seperti meja dapur gitu ya, buat meja masak. Ada tangga, sini ada colokan listriknya, ada lampu segala macam. Oke, ini di sini gue mau ngasih dulu tutorial pertama dari pembuatan misalkan fondasi rumah ya. Biasanya sih gue nggak terlalu terpaku banget penggunaannya, ini random sih gue, yang penting bisa jadi gitu. Biasanya gue cuma pakai dua jenis wall ini, tembok luar dan tembok dalam. Tapi biasanya gue lebih suka tembok dalam sih, walaupun gue pakai buat tembok luar. Kenapa? Karena strukturnya dia beda dari penampilannya. Nah sini nah ini bisa buat melihat 3D nya ya. Coba gue keluarin dulu bentuk 3D nya. Nah ini gue rapiin dulu aja biar kelihatan lebih bagus. Nah, ini gue belah jadi dua biar kelihatan antara 3D sama dua dimensinya. Nah ini gue pakai tembok yang luar dulu nih biar kelihatan bedanya. Nah ini gue bikin tembok, tinggal kita tarik aja. Nah ini ukurannya adalah satuannya mili, jadi kita pencet sini. Misalnya kita mau ngubah ukurannya sesuai yang kita mau, tinggal kita klik aja angkanya ini, kemudian kita ubah. Misalkan kita pengen 10 meter berarti 10.000 mili ya kan, jadi 10 meter. Nah ini 3D nya mana nih? Oh ini dia. Nah,
untuk tembok 3D nya. Ini yang eksterior, tembok eksterior. Nah kalau untuk tembok interior dia beda lagi, teksturnya lebih halus menurut gue ya. Menurut gue dia lebih halus, makanya gue suka banget sama yang interior. Nah bisa dilihat di sini, interior itu lebih halus. Kalau ini kan yang eksterior ada garis-garisnya. Nah kalau yang ini interior, ini lebih halus, lebih pokoknya lebih mulus gitu ya. Ini ngaruh ke nanti saat perubahan warnanya sih. Ini garis-garisnya nggak bisa hilang. Atau gue juga mungkin masih belajar, jadi gue nggak tahu ini cara mengubah teksturnya kayak gimana biar halus kayak yang interior wall ini. Oke, sini gue mau coba nyontohin buat bikin pondasi ya. Misalnya gue mau bikin pondasi rumah ya ukuran 6x10. Kita tarik, ubah 6 meter. Nah, kita tarik lagi. Nah ini udah kelihatan ukurannya 6x10 meter. Misal rumah-rumah subsidi biasanya segini sih, 6x10 meter. Nah terus gue mau bikin tambahin kamar misalkan ya kayak bentuk rumah gue aja deh ya biar gampang udah. Nah jadi gue misalnya punya kamar ukuran 3x2,5. Biasanya rumah-rumah segitu ukuran kamarnya normalnya sih. Misalnya dia 2 kamar kan ya. Nah, sama 2,5 lebarnya. Kemudian ini gue kasih lagi depannya. Nah, sini aduh salah, sini ukuran 1,5. Sini kamar mandi 1.500 sama 1.500 ya 1,5 meter. Misalnya kita ini ada garis panjangan ya, temboknya panjangan. Ini kita yang kita potong di sini. Kita nggak perlu. Misalnya ada dua cara, bisa kita kecilin dengan ngedraknya seperti ini atau kita potong. Ini kita pencet dulu temboknya kan, terus kita pencet angka 3. Nah, angka 3 nih, kita cari titik mana yang mau kita potong sih. Nah, misalkan gue mau potong sini, lu klik. Nah, dia akan kebelah menjadi dua nih. Nah yang mau lu buang bisa lu delete langsung. Nah ini delete lagi bisa. Ini sama mungkin panjangan kayak ini gua kasih contoh misalkan di drag. Nah ukurannya segini sini. Nah ini juga bisa sama dikecilin ya. Coba sekarang kita lihat bentuk 3D nya. Nah ini dia bentuk 3D nya sebenarnya. Nah sini sekarang gue mau ngasih tahu jenis tembok lainnya nih yang biasanya gue pakai buat membentuk satu ruangan tapi nggak pakai tembok. Nah dia bisa pakai yang ini, apa namanya ini, room divider atau ruangan ya, artinya apa lu cari sendiri dah, gue nggak tahu. Oke, room divider ini sebenarnya untuk kita membuat satu ruangan ya. Jadi gue pengen bikin yang ini nih karena ini belum jadi ruangan. Kenapa di sini nggak ada temboknya. Nah lu pengen ini jadi kayak ada tembok tapi nggak ada temboknya, jadi dia jadi satu ruangan gitu. Nah lu bisa pakai ini, pakai ini. Nah, karena berarti beda nih ya. Ini kan kita lihat yang di 3D nya ini nggak ada temboknya kan. Nah kalau misalkan pakai tembok biasa, nah dia ketutup tembok. Sebenarnya gue pengen jadi teras gitu kan. Nah ini bisa gue
ulang. Nah terus pakai yang room divider, dia bakal jadi ruangan. Nah tapi dia nggak ada tembok depannya, jadi ini bisa untuk membuat ruangan tapi tanpa tembok gitu. Nah nanti gue tambahin pintu. Nah, ini pintu di kamarnya segini. Nah, bisa arahin buat di pintu kamar mandi. Pintu depannya ada sana. Oke. Terus jendela. Nah ini jendela. Tambah jendela. 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 Nah, coba kita lihat 3D-nya. Nah, udah jadi beberapa ruangan kan. Nah ini lu, nah gue mau ngasih lihat nih perbedaan tadi nih antara interior, tembok interior sama tembok eksterior. Nah tembok eksterior tuh seperti ini teksturnya nih, ada garis-garisnya, dan interior polos. Nah ini bedanya. Jadi kan ini ada pintu. Nah ini pintu bisa lu ubah arahnya nih, bisa lu ubah dengan klik pintunya. Oke, diklik pintunya. Nah ini di bagian bawah nih ada yang, nah gambar ini change swing side, atau sebelahnya ini change opening. Jadi ini buat mengatur, merubah arah bukanya. Nah arah bukanya, kalau yang ini kebalikannya. Nah, misalnya mau dibukanya ke dalam atau keluar, kalau yang ini arah putar, arah bukanya. Nah lu bisa pakai ini bisa dibuka, pencet yang ini. Nah ini bisa kebuka. Misalkan lo mau ngubah ukuran pintunya, ini secara default ya, kalau defaultnya dia ukurannya itu 880 cm lebarnya, tingginya itu 210 cm atau 2,5 meter. Nah ini bisa ubah tingginya 800 mm atau 80 cm ya lebarnya, sedangkan tingginya 210 cm atau 2,1 meter. Nah lu bisa ubah aja nih, misalkan lu mau lebarnya 1 meter atau tingginya lu tambahin misalkan lebih tinggi 2,3 meter. Nah dia akan berubah kan di sini. Terus buat jenis-jenis pintunya gak bisa nih lu milih mau pintu yang kayak gimana. Ya, klik lagi 2 kali. Nah sini ada yang bentuknya slab, bisa lihat tampilan overviewnya di sini. Ada yang glass slab, atau itu gelas apa, pintu kaca gitu ya, yang panel. Atau di sini ada door tipenya seperti doorway, dia seperti nggak ada pintunya, cuman daun pintunya aja. Slider berarti yang digeser. Pivot, nih ini digeser kanan kiri. Atau dilipat gitu, pintu lipat. Terus fix berarti ini pintunya tetap gitu, nggak bisa dibuka. Shower, biasanya shower ini buat pintu kamar mandi. Bar, nah ini pintu geser juga, dan pintu geser. Yang betul bisa pilih di sini segala macam. Kalau buat pintu yang biasa rumah biasanya ingat ini. Terus jendela, sekarang jendela juga bisa diubah-ubah. Misalkan mau satu jendela itu ada berapa kacanya, Windows tipe, ada fixed glass, ada single hang, berarti dia bisa dibuka ke atas, double hang di atas bawahnya bisa dibuka. Triple casement, nah dia kanan kirinya bisa dibuka, ada 3 kaca atau 3 sekat gitu ya. Tinggal lu pilih aja, lu coba-coba di sini mana yang menurut lu cocok gitu. Sama dia juga bisa diubah tadi ukurannya, sama kayak tadi pintu, lu klik 2 kali, lu ubah dimensinya. Oke mungkin untuk tutorial pertama ini cukup sampai sini. Di part kedua nanti insya Allah gue bikin part kedua, waktunya mungkin sekitar 1 atau 2 minggu ya, karena gue juga sibuk kerja. Oke jadi
Di part 2 insya Allah bakal gua tutorial seperti tambahin atap, terus apalagi ya, misalkan ganti ini lantainya, ini kan masih kayak kayu, gua ganti jadi keramik, seperti apa caranya nanti gua jelasin di part kedua. Oke, cukup sekian dari video gua. Kalau emang video ini bermanfaat buat kalian dan kalian menunggu kelanjutan dari tutorial ini, jangan lupa di subscribe dan juga dinyalakan loncengnya untuk mengetahui uh, video-video terbaru dari gua. Jangan lupa di like, komen, dan share ya jika ini bermanfaat untuk kalian, juga untuk teman-teman kalian. Oke, gue ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.